Dan pemirsa, untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan Ketua Umum Asosiasi Desa Wisata Indonesia, ASI Dewi, Bapak Andi Yowono. Halo, selamat sore Pak Andi. Apa kabar Pak? Selamat sore, Alhamdulillah baik. Baik Pak Andi. Nah, sebelum membahas lebih jauh nih Pak, bisakah dijelaskan terlebih dahulu apa peran dari ASI Dewi dalam mendampingi dan memperkuat desa wisata di seluruh Indonesia Pak? Ya, terima kasih. Selamat sore, pemirsa Eljon TV. Selamat sore masyarakat Indonesia dan selamat sore pegiat desa wisata di Indonesia. Jadi ASI Dewi, Asosiasi Desa Wisata Indonesia adalah rumah besar bersama desa-desa wisata di Indonesia. Kami tahun ini menapaki tahun yang ke-16. ASI Dewi berkontribusi dalam tumbuh kembang desa wisata di Indonesia. Nah, apa yang sudah kami lakukan tentunya ASI Dewi sesuai dengan visi misinya bahwa kita yang pertama sebagai wadah informasi, bagaimana di setiap informasi yang ada untuk teman-teman pengelola desa wisata kita bisa share di forum-forum diskusi melalui WhatsApp group, melalui media sosial kami, dan melalui portal digital yang ada. Yang kedua, ASI Dewi sebagai basis komunikasi, wadah forum berkomunikasi bersama, saling mengisi dan saling menguatkan antar pengelola desa wisata. Terus yang ketiga, ASI Dewi mempunyai fungsi yaitu sebagai wadah berjejaring. Kenapa harus ada sebuah jejaring yang sangat kuat? Karena desa wisata adalah model baru pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. Artinya dari masyarakatlah itu menjadi suatu kekuatan dan sebuah modal besar untuk bagaimana desa yang mempunyai potensi bisa mempunyai nilai tambah dari sektor pariwisata. Nah, jejaring ini yang menjadi salah satu fungsi bagaimana kita bisa saling menguatkan, memberikan informasi sekaligus mungkin pada perkembangannya kita bisa saling memberikan informasi terkait tamu yang akan berkunjung atau visit ke desa-desa wisata. Jadi itu adalah fungsi yang kita jalankan sebagai wadah atau jejaring desa wisata di Indonesia. Nah, selama 16 tahun ini kami sudah melakukan banyak sekali kegiatan, baik itu pelatihan, pendampingan, pembaktian di Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua, mulai dari selatan sampai utara. Kita terakhir di tahun 2025 kemarin kita melakukan pendampingan yang kita beri tajuk Ekspedisi Ujung Negeri, pendampingan desa-desa wisata perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan Utara, tepatnya di Kabupaten Malinau. Dan terakhir 2 minggu yang lalu, ASI Dewi berkolaborasi dengan pemerintah desa Liangkabori di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Kita menghelat sebuah event akbar, event desa yang berskala internasional, yaitu Festival Liangkabori, di mana Liangkabori adalah salah satu site gua prasejarah tertua di dunia, dengan ciri khas gua bergambar atau goa bergambar motif cadas yang itu tertua di dunia dan sudah dirilis jurnal ilmiahnya dan diakui secara dunia. Nah, kami sudah melakukan event itu selama 4 tahun berturut-turut dan itu konsisten. Nah, ini adalah beberapa hal yang sudah kami lakukan. Tidak hanya menginisiasi, tidak hanya sekedar melatih, tapi kita dampingi bagaimana keberlanjutan dari inisiatif pengembangan desa wisata yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin seperti itu, Mas. Baik Pak Andi, jadi memang peranan dari ASI Dewi sendiri hadir yaitu untuk menyinergikan dan juga memajukan seluruh desa wisata yang ada di Indonesia. Nah, Pak Andi, mengenai tanggapan dari ASI Dewi sendiri, mengenai BMKG memperkirakan sejumlah wilayah akan menghadapi musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino nantinya. Seberapa besar dampak kondisi ini bagi keberlangsungan desa wisata di Indonesia, Pak? Ya, yang pasti kalau kita sudah berbicara tentang alam atau faktor alam itu memang menjadi sebuah keniscayaan kita harus melakukan adaptasi, minimalisir dampak dari gejala yang cukup anomali ini, yaitu mungkin nanti akan
diprediksi karena badai El Nino akan kemarau panjang, tentunya kita sudah melakukan beberapa langkah-langkah mitigasi, termasuk di dalamnya ada bagaimana preventif dan lain sebagainya. Nah, kesiapan desa wisata tentunya mau tidak mau, siap tidak siap harus siap. Karena ini adalah sebuah realitas yang sudah di depan mata. Nah, yang dilakukan yang pasti berdampak karena yang namanya alam atau force mayor atau sesuatu hal yang nanti misalkan itu menjadi sebuah keniscayaan, nah ini akan menjadi sesuatu yang dalam tanda petik menghambat. Nah, Indonesia sekali lagi kita ini adalah negara kepulauan yang cukup besar, di mana keberadaan secara geografis Indonesia itu masuk dalam kawasan Ring of Fire atau cincin api patahan lempeng-lempeng yang ada di bumi. Nah, artinya dari sini sebenarnya kita itu sudah mempunyai DNA sebuah kawasan yang sangat rentan dengan hal-hal yang itu akan berdampak besar, termasuk cuaca, termasuk faktor alam, termasuk dan lain sebagainya. Dan tentunya ini menjadi sebuah keniscayaan mau tidak mau, siap atau tidak siap, desa harus dipaksa untuk siap. Untuk bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan bencana itu. Nah, yang dilakukan Nasi Dewi adalah mulai dari awal kita melakukan sosialisasi terkait potensi-potensi ini bahwa Indonesia berada dalam kawasan cincin api yang cukup uh, berantai, sangat panjang patahan-patahan lempeng yang ada di bumi di bawah kepulauan Indonesia ini. Maka hal yang harus kami lakukan adalah sosialisasi. Bagaimana masyarakat kita, terutama di desa wisata itu, bisa hidup berdampingan dengan potensi bencana atau kami mengistilahkan adalah living harmony with disaster. Nah, ini yang kami lakukan, sosialisasi. Ini bentuk sebagai langkah mitigasi atau preventif. Yang kedua, kesiapsiagaan dini. Ketika terjadi bencana, apakah itu bencana yang sifatnya itu attack mendadak atau sesuatu yang bisa diprediksi seperti cuaca, musim, BMKG sudah memperkirakan. Ini tentunya menjadi satu PR besar bagaimana masyarakat kita melek terhadap potensi-potensi atau ancaman yang terjadi. Terus selanjutnya kita melakukan bagaimana desa itu bisa menjadi tangguh. Makanya kita dulu punya program desa wisata tangguh bencana. Bagaimana tidak hanya mengelola kepariwisataan sebagai sebuah aset, tapi kita juga bisa memanage atau mengelola potensi ancaman ya atau hambatan yang dimunculkan dari faktor alam itu tadi. Apakah cuaca maupun dari kebencanaan yang sifatnya dipicu oleh geografis Indonesia yang cukup rentan itu. Jadi kalau berdampak pasti berdampak, Mas. Tapi bukan berarti teman-teman desa wisata ini menjadi sesuatu yang sangat risau karena kita memang sudah hidup berdampingan dengan mesra dengan bencana, living harmony with disaster. Jadi seperti itu. Ya, baik Pak Andi. Jadi memang jika berbicara tentang fenomena alam itu memang sudah cukup riskan ya Pak terjadi di Indonesia. Nah, dari sudut pandang Asi Dewi sendiri Pak, apa saja kira-kira resiko yang paling sering dihadapi desa wisata saat musim kemarau panjang nanti Pak? Dan baik dari sisi lingkungan, ketersediaan air maupun aktivitas pariwisatanya Pak? Ya, yang pasti dari sisi lingkungan, lingkungan pasti akan mengalami anomali atau pancaroba, perubahan. Misalkan ketersediaan air karena kemarau panjang, eh, potensi kekeringan itu besar. Titik-titik air tanah itu pasti akan mengecil. Nah, ini yang bisa menjadi sesuatu yang harus kita antisipasi. Terus dampak mungkin itu panjang. Dampaknya bisa dengan minat wisatawan untuk berkunjung. Kenapa? Karena satu, Indonesia adalah negara agraris di mana ketergantungan terhadap hasil bumi atau dari sektor pertanian itu cukup tinggi. Nah, ketika kemarau, mata air mengecil, kekeringan, bisa diprediksi potensi gagal panen itu tinggi. Nah, ketika gagal panen tinggi, berarti tingkat perekonomian di Indonesia juga pasti terganggu. Ini akan berkorelasi dengan motivasi calon wisatawan yang akan berkunjung, berarti akan berkurang. Terus dampak yang lain juga cukup banyak. Nah, tentunya
Banyak hal-hal yang harus dilakukan. Nah, kalau selama ini kita akan menghadapi hal-hal yang sesuatu yang sudah terprediksi itu, maka sekali lagi desa wisata tidak hanya berhenti dari sektor pariwisata. Pariwisata adalah bonus bagi kami. Kami adalah masyarakat produktif yang ada di kawasan perdesaan. Kami adalah petani, kami adalah nelayan, kami adalah pekebun, kami adalah pelaku-pelaku usaha kreatif. Dan ketika ada kunjungan, maka itu sifatnya adalah bonus. Nah, ini yang menjadi bagaimana desa wisata itu menurut saya sangat cukup apa ya, cukup tanggul lah, atau istilahnya kita mempunyai kesiapan yang lebih. Karena apa? Pariwisata adalah bonus. Nah, ketika ini menjadi sesuatu yang sesuatu yang kita akan hadapi secara sadar, maka desa wisata pasti akan kembali ke aktivitas aslinya atau kembali kepada nilai-nilai produktivitas tadi. Bagaimana menguatkan sektor pertanian, bagaimana eh, tanah-tanah yang mungkin terancam kekeringan bisa tetap ditanami secara produktif. Nah, tentunya banyak hal yang sudah dilakukan. Tingkat resiliensinya itu harus menjadi satu kesadaran kolektif bahwa walaupun ada ancaman, terutama termasuk bencana alam, kita sudah mempunyai ketangguhan terhadap itu, resilient. Nah, mungkin seperti itu, Mas. Pak Andi, jadi memang jika berbicara mengenai resiko pasti sudah harus ada reflektivitasnya, yaitu langkah alternatifnya nih Pak untuk mengantisipasi ketika memang dibutuhkan ketika terjadi dampak El Nino. Dan kira-kira sudah adakah langkah yang sudah disediakan oleh pengelola desa wisata nanti Pak untuk mengakali seperti itu agar tetap desa wisata tersebut tetap berjalan dan juga tetap bisa menerima dari para wisatawan nantinya Pak? Ya, yang pasti ya itu tadi kita melakukan hal-hal yang sifatnya preventif atau mitigasi. Apa yang sudah harus dilakukan. Mengenai terhadap dampak yang akan ditimbulkan ketika nanti kemarau panjang, salah satunya tadi mata air akan mengecil atau bahkan hilang. Nah, kita sudah memberikan penyadaran bagaimana sustainability, keberlanjutan alam ini harus berlangsung. Salah satunya kita selalu melakukan imbauan untuk bagaimana kita selalu menanam pohon. Tanami setiap jengkal tanahmu dengan pohon-pohon apapun yang nanti bisa berkontribusi terhadap pemenuhan atau ketersediaan air di saat kemarau. Nah, ketika misalkan ada pohon-pohon yang masih rindang, pohon-pohon yang di situ bisa menyimpan air tanah, maka hari ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Misalkan kita belajar dari kegagapan negara-negara Eropa, misalkan dengan hanya cuaca 40 sampai 45 derajat Celcius saja, seolah-olah kehidupan sudah berhenti. Nah, berarti mereka itu sudah tidak mempunyai kesiapsiagaan itu. Nah, saya rasa di Indonesia dengan iklim tropis itu masih cukup bisa beradaptasi. Dengan ketersediaan pohon, suasana sejuk dan lain sebagainya, ini masih menarik motivasi wisatawan untuk berkunjung ke desa-desa wisata. Dengan harapan tadi, ketika cuaca ekstrim panas, berkunjung ke desa wisata akan kita menemukan sebuah atmosfer yang berbeda. Sejuk, masih asri, hijau. Nah, ini secara psikologi akan membuat imun wisatawan yang datang itu akan menjadi meningkat. Nah, itu mungkin motivasi-motivasi yang bagaimana desa wisata cukup relevan lah untuk menjadi kunjungan wisatawan atau pilihan untuk berkunjung menjadi sebuah destinasi yang dia akan dikunjungi. Jadi menurut saya desa wisata apapun ancamannya, baik itu ancaman alam, ada ancaman ini dengan proteksi-proteksi yang sudah dilakukan oleh pengelola desa wisata itu masih cukup relevan dikunjungi. Dan tentunya kita belajar dari COVID-19 berapa tahun yang lalu, di saat industri pariwisata kolab, industri pariwisata luluh atau lumpuh, lokomotif penggerak atau trigger pertahanan yaitu desa wisata. Desa wisata punya budaya yang masih bisa dijadikan komodifikasi untuk dipertontonkan atau dinikmati. Desa wisata masih punya bentang alam yang cukup lestari.
desa wisata punya kearifan lokal yang ini mungkin bisa menjadi apa ya, eh, menjadi pelipur apa, menjadi obat lah ketika orang sudah mulai galau di perkotaan, ketika orang sudah mulai dihantui dengan anomali cuaca yang cukup ekstrim. Nah, desa wisata adalah surga untuk menjadi tempat yang cukup menjadi pilihan dan menjadi preferensi kenapa harus berkunjung ke desa wisata. Jadi itu Mas, jadi kami tidak begitu ini karena apa? Kita sudah mempunyai DNA untuk bisa beradaptasi dengan berbagai macam kerentanan atau ancaman yang dimunculkan oleh alam. Baik Pak Andi, jadi memang langkah mitigasi yang sudah disiapkan oleh ASI Dewi sendiri untuk menangkal dari musim kemarau nantinya yaitu dengan menyediakan penanaman pohon kembali untuk menyediakan sumber air seperti itu ya Pak. Nah, untuk Ya, tadi langkah yang sudah disiapkan oleh ASI Dewi sendiri apakah sudah efektif merata Pak di seluruh desa wisata di Indonesia? Dan jika kita berbicara tentang ketersediaan air saja maksud saya, ancaman kebakaran dan juga lahan dan juga mungkin kekeringan seperti itu meningkat saat musim kemarau nanti Pak. Apa yang perlu kira-kira dipersiapkan oleh desa wisata untuk meminimalkan risiko tersebut Pak? ya itu. Memang Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas dan sangat besar. Misalkan hari ini di Jawa itu sudah mulai kemarau. Saya kemarin di Sulawesi juga sebagian sudah mengalami kemarau yang lumayan panjang. Tapi tidak terjadi di Kalimantan. Kalimantan setiap hari sekarang masih hujan. Atau bahkan di ujung utara itu masih sering juga banjir karena curah hujan yang cukup tinggi. Nah, tentunya ini kan sesuatu yang sangat paradok lah, anomali di kepulauan negara kepulauan yang sangat luas ini. Dengan berbekal pengalaman yang sangat panjang, saya yakin masyarakat desa kita itu sangat bisa dan sangat handal untuk beradaptasi dengan kemungkinan-kemungkinan terburuk. Kemarau, mata air mengecil, ketersediaan air tanah berkurang, ini akan memunculkan titik-titik api atau potensi di mana itu terjadi kebakaran atau mungkin di istilahnya adalah karhutlah, kebakaran hutan dan lahan. Nah, ini kita harus melakukan preventif. Misalkan, kalau misalkan kita mencegah, berarti ada himbauan-himbauan dilarang membuka lahan saat kemarau. Karena di masyarakat tradisional kita, terutama di masyarakat pedalaman, itu kalau bertani, mereka masih mereka masih menggunakan budaya lahan berpindah, misalkan. Nah, ketika mau membuka lahan kembali, salah satu caranya adalah ditebang dan dibakar. Nah, ini kita harus mensosialisasikan betapa dampak itu sangat tidak bagus ketika saat kemarau kita membuka lahan. Nah, ini hal-hal yang bisa dilakukan, yaitu melakukan sosialisasi. Tapi kalau apakah langkah-langkah yang sudah kita ambil itu masif, ya tentunya tidak juga. Kami pun juga menyadari ASI Dewi adalah lembaga non pemerintah yang dengan segala keterbatasannya juga mempunyai kendala-kendala. Tapi minimal dalam wadah Asosiasi Desa Wisata Indonesia ini, ASI Dewi tadi sebagai forum informasi, forum komunikasi dan jejaring. Di situ kita bisa saling tukar menukar informasi, saling menguatkan dan tentunya memberikan kiat-kiat bagaimana ancaman-ancaman yang akan terjadi itu bisa kita minimalisir bersama. Jadi tentunya kolaborasi lintas pihak, terutama pemerintah menjadi leading sektor yang utama, harus juga peduli di sana. Kami sebagai masyarakat hanya sebagai pelaku, hanya sebagai wadah bersama, tentunya hanya bisa melakukan hal-hal yang bisa kami lakukan semampu kami yang notabene adalah masyarakat di perdesaan. Seperti itu, Bang. Baik Pak Andi, jadi memang langkah yang sudah disiapkan oleh ASI Dewi sendiri sudah cukup matang nih jika ditinjau kembali. Lalu Pak, dalam konsep community based tourism yang mungkin sudah cukup lama diusung oleh ASI Dewi, bagaimana kira-kira peran masyarakat lokal dapat dioptimalkan dan juga agar mampu menjaga lingkungan sekaligus mempertahankan daya tarik wisata selama musim kemarau nanti Pak? Ya, CBT atau community based tourism adalah menjadi ruh
pengembangan desa wisata di Indonesia. Bagaimana keterlibatan pemberdayaan sekaligus porsi masyarakat lokal itu menjadi pengaruh utamaan pergerakan desa wisata di Indonesia. Nah, tentunya akan menjadi sebuah kekuatan kolektif ketika kesadaran itu tidak hanya sekedar bagaimana berbicara tentang wisata. Sekali lagi, di desa wisata, wisata adalah bonus. Kegiatan utama di desa adalah sektor-sektor produksi. Salah satunya adalah bagaimana mengolah tanah dengan baik. Artinya dengan baik ini bertanggung jawab dan bisa mempunyai unsur sustainability itu keberlanjutannya. Menanam pohon, mungkin menanam pohon, menata ulang kawasan hutan agar bisa tetap lestari dan lain sebagainya, itu akan menjadi sebuah kebutuhan atau bahkan kewajiban moral bagi setiap masyarakat desa. Dengan demikian, ketika hal-hal yang sifatnya tadi ancaman atau sifatnya sesuatu yang menghambat, desa masih cukup relevan untuk menjadi primadona kunjungan tempat kunjungan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Jadi sekali lagi kalau pemahaman itu sudah terinjek secara kolektif di seluruh desa-desa wisata di Indonesia, artinya masyarakat akan tetap enjoy dan masyarakat juga akan merasa siap menghadapi apapun yang akan terjadi dengan faktor-faktor alam yang itu. Jadi itu Mas kami. Jadi tidak ada sesuatu yang luar biasa yang harus kita ini karena kami di masyarakat desa sudah cukup bisa hidup berdampingan secara harmoni dengan potensi bencana yang ada di Indonesia. Baik Pak Andi, jadi memang ASI Dewi sendiri menciptakan program CBT atau Community Based Tourism tadi untuk menggerakkan roda SDM sendiri dan juga untuk bersama-sama bersinergi ya Pak untuk memajukan desa wisata di Indonesia. Lalu Pak Andi, Ya. apakah ASI Dewi sendiri memiliki program pendampingan lalu ataukah ada pelatihan atau mungkin mitigasi khusus bagi desa wisata dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrim Pak? Ya, Asih Dewi tadi, saya ulang kembali, kita itu mempunyai program pelatihan di desa-desa wisata. Bagaimana masyarakat desa yang notabene adalah pelaku produksi mempunyai skill tambahan untuk menjadi pelaku jasa pariwisata. Bagaimana hospitality dan service. Yang kedua, kita juga melakukan pendampingan. Kalau hanya dilatih dengan waktu yang sangat singkat, tentunya tidak akan terjadi transformasi nilai dan skill yang maksimal. Makanya kita harus mendampingi. Dan ini sudah kami lakukan di banyak desa-desa wisata di seluruh Indonesia. Terus untuk meningkatkan upgrading SDM-nya, kita akan melakukan uji kompetensi. Banyak uji kompetensi yang sudah kami lakukan. Terakhir kami melakukan sertifikasi pengelola desa wisata. Itu indikatornya salah satunya adalah bagaimana desa wisata itu bisa sustainable, bisa menghadapi ancaman yang paling ekstrim, resiliensi. Nah, ini yang menjadi parameter. Jadi kita melakukan sertifikasi dan itu berstandar BNSP dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi SDM-nya kita standarisasi. Nah, selanjutnya adalah bagaimana model-model seperti ini tetap ASI Dewi lakukan. Tentunya kami tidak bisa berdiri sendiri. Stakeholder para pihak itu harus kita komunikasikan. Akademi, bagaimana kita berjejaring dengan masyarakat kampus yang mempunyai kemampuan analisa yang kuat, ilmiah dan bisa menjadikan rujukan bagi kita. Terus bisnis, kita harus bergandengan tangan dengan swasta, perusahaan, ataupun bisnis-bisnis industri pariwisata yang lain. Community, nah masyarakat menjadi ruh dalam rangka bagaimana desa wisata itu tetap resilient, tetap bisa bertahan, tetap bisa mempunyai daya jual yang cukup tinggi walaupun di tengah ancaman yang ada. Terus government, pemerintah, nah sertifikasi, pelatihan, pendampingan itu sangat akan menjadi lebih efektif ketika kita berkolaborasi dengan pemerintah, baik itu dari level desa, kabupaten, provinsi, sampai ke kementerian. Nah, ini yang sudah kami lakukan, jejaring itu.
Dan yang terakhir adalah mass media, termasuk Eljon TV ini. Makanya saya terima kasih untuk Eljon sudah kesekian kalinya bisa diberikan ruang untuk bagaimana berkolaborasi dalam sisi pemberitaan atau penyiaran terkait desa wisata dan apa saja yang dilakukan melalui Asidewi. Nah, ketika para pihak atau stakeholder ini beriringan berjalan bersama, saya rasa semuanya akan bisa kita lakukan dengan happy ending. Masyarakatnya merasa terdampingi, tidak merasa sendiri, pemerintah juga program-programnya akan mudah terrealisasi, industri juga akan menjadi dinamis karena nilai competitiveness-nya sangat kecil. Jadi akan terjadi kolaborasi. Nah, media sebagai kanal pemberitaan juga mempunyai konten-konten, mempunyai bahan untuk diberitakan dan itu menjadi sesuatu yang cukup ini. Akademisi tentunya ilmu itu dinamis, pengetahuan itu selalu update dengan bagaimana mempraktekkan ilmu yang ada di kampus dengan aplikasi teknis di lapangan, maka itu akan menjadi sebuah parameter, sebuah keberhasilan ilmu pengetahuan ketika bisa diuji langsung di lapangan. Jadi itu luar biasa, ini terima kasih. Kami sekali lagi desa wisata menjadi satu trigger, walaupun mungkin semuanya itu hari ini bisa dikatakan masih dalam kerangka bertahan atau survive, desa wisata setidaknya bisa menjadi secercah harapan. Inilah wajah pariwisata di Indonesia. DNA kita adalah DNA masyarakat yang bergotong royong bersama-sama. Proximity adalah bagaimana dilakukan bersama dan kebersamaan itu di Indonesia menjadi sebuah gotong royong. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Pak Andi untuk perbincangan dan juga sedikit pesan-pesannya tadi mengenai pariwisata di Indonesia yang semakin maju tentunya. Terima kasih Pak Andi, sehat dan sukses selalu Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa, Pariwisata Insight hari ini. Prime Report segera kembali dengan berita penting lainnya. Tetaplah bersama kami.